Halo rappers, jumpa lagi dengan saya Rian Eki Pradipta di The Rap Show. Dan hari ini malam-malam sih sebenarnya. Sebenarnya waktunya bobo, tapi karena narasumber saya ini sekarang ya kalau besok pas acara pasti nggak akan bisa bikin konten The Rap Show karena pasti sudah persiapan untuk konser tahun baru. Ya, jadi malam ini mau nggak mau harus gangguin Akang yang satu ini. Ini kalau kata orang-orang kita adalah keluarga Konoha. Keluarga Konoha. Keluarga Konoha yang bertemu di dunia nyata. Kita sambut Akang Charlie. Kang Charlie Van Houten. Yes. Apa kabar Kang? Baik. Sehat? Sehat. Kumaha damang? Damang. saya. Kang, akhirnya kita ketemu ya Kang. Alhamdulillah. Di dunia nyata ya. Di dunia nyata dan dipertemukan dengan kegiatan yang sama. Udah lama kayaknya kita jarang ketemu ya maksudnya. Iya. Maksudnya di satu event di panggung yang sama jarang kan? Jarang. Dan kali ini udah berapa tahun ya? Udah berapa tahun ya? Karena tur-tur yang panjang kayak dulu kan juga Pernah kan gitu. ya maksudnya udah nggak sesering dulu ya. Sekarang kan satuan ya. Satuan. Maksudnya kalau zaman dulu kan ada tur yang sampai 1 bulan. Besok bulan full kita nggak balik nih. Nggak pulang-pulang sampai. Oh bener. Kayak gitu juga sih. Sempat ngerasain kan. Maksudnya sekarang memang begitu. Kalau dulu kan kita bisa bareng. Iya, zaman bareng-bareng. Kapan misalkan di Sumatera 1 bulan gitu kan 8 titik, ya. Berapa titik gitu ya. Nah, sekarang kan harus kalau jauh-jauh harus pulang. Iya pulang dulu. Besoknya misalnya minggu depan lagi baru main lagi. Di mana mainnya ngecelok gitu. Ya. Di Kalimantan atau di beda-beda nih. Hah. Yang lebih enak sih sebenarnya kalau Kalimantan dulu aja kayak dulu ya. Yang ngabisin maksudnya kayak Sumatera dari. Iya, jadi nggak habis di perjalanan, capek di perjalanan. Cuma dulu inget tuh Kang, jadi pas zamannya tur itu sampai keluarganya harus nyamperin Ngerasain kita. tuh. Ngerasain Ya, nggak? Ngerasain. Ngerasain. Nah, kalau dulu saya zaman itu belum nikah kan, jadi belum ngerasain. Aku ngerasain. Ngerasain sampai anak si bayi itu dibawa. Kalau dulu zamannya saya ngelihat ada personelnya NAF waktu itu, sampai ada keluarganya berhenti di mana, pelukan dulu, terus nginep berapa hari, terus akhirnya pulang lagi keluarganya. Iya, haru juga ya ternyata gitu. Seru sih. Dan kita taruhannya di jalan itu kan taruhan nyawa juga ya. Belum jalannya belok-belok ya kan. Ini bagaimana keluarga kita harus mendoakan sama-sama mendoakan kita itu. Tapi Kang Charlie kangen nggak sama momen-momen itu? Maksudnya kangen momen tur yang panjang gitu. Kangen banget. Dirimu juga kangen pasti. Kangen banget pasti. Karena apa ya? Dia sudah bertahun-tahun hidup di wilayah itu, di ruangan istilahnya hawa yang berasa banget terus mendoktrin kita bertahun-tahun. Jadi ya di situ ada memori yang sudah tertanam ya, tertancap, rasa yang sudah tertancap gitu. Jadi ya pasti merindukan seperti itu ya, perjalanan seperti itu. Ya alhamdulillah sih sampai sekarang masih dikasih kesehatan, dikasih rezekinya, dan kita kan masih bisa jalan masih. Ya. Walaupun memang tidak satu kota satu titik misalkan pulau diberesin atau pulau gitu kan, nggak kayak dulu kan. Kalau dulu kan begitu. Nah sekarang kan besok main di Kalimantan, besoknya lagi bisa main di Sulawesi kan gitu. Main celoknya tuh benar-benar jauh banget. Jauh banget. Dan sebenarnya lebih capek juga sih kan. Lebih capek karena apalagi aku yang suka takut naik pesawat. Oh gitu. Suka merasa nervous gitu naik pesawat. Nervousnya berat. Biasanya kalau di pesawat Kang Charlie gimana Kang? Maksudnya kalau saya kan jujur, saya juga sebenarnya agak malas dengan turbulence ya. Maksudnya kalau udah goyang-goyang gitu paling gak enak tuh. Nah, soalnya biasanya sebelum take off tuh sebelum berangkat saya udah tidur duluan. Kalau Kang Charlie, aku tuh sampai parnonya gini. Parnonya tuh sampai nggak mau tidur. Nggak mau tidur malah? Takut buat tidur pas buka di neraka gitu. Oh gitu ya? Sampai seperti itu. Kenapa bayangin neraka yang emang ngerasa? Ya nggak, maksudnya tuh banyak dosa gitu. Kebayangnya tuh sampai sejauh itu parnonya gitu. Belum jadi manusia yang benar, belum ya merasa waduh takut itu pos merem. Makanya takut merem tuh takut. Udah aja lah, di tas tuh udah siap tasbih aja udah. Jadi mendadak
syariah. langsung ingat Langsung ya Allah zikir aja. SWT ya? Ya berdoa aja, terus berdoa. Kalau tidur takut. Jadi memang aku takut naik pesawat. Bukan takut ketinggian. Emang takut Naik pesawatnya gitu. Jadi semakin nggak tahu ya, kalau aku semakin sering naik pesawat semakin takut ya. Mungkin dirimu juga apa sama mungkin. Kalau saya karena tuntutan pekerjaan ya iya, dan juga tanggung jawab yang harus diselesaikan banyak sekali ya, jadi mau nggak mau Kang kejar setoran. Ya sama gitu, cuman kalau masih di daerah Pulau Jawa aku masih dipakai mobil. Ya. Saya dengar juga tuh katanya Kang Charlie kalau selalu pakai mobil. Kalau misalnya masih Pulau Jawa maunya darat ya. Ya. Soalnya mainnya di Jogja, main di kalau Surabaya. Gitu. Darat tuh ya? Darat. Kalau sekarang enak Kang. Sekarang kan deket. Sekarang tol udah langsung. Cuma berapa jam doang kan? Deket. Nah kalau zaman dulu kan berapa jam tuh Kang? Kalau zaman dulu bisa 24 jam. 24 jam kalau zaman dulu. Kalau sekarang dari Bandung aku mau ke Surabaya paling 7 jam. 7 jam. Dari itu 8 jam udah sambil santai, bisa nyantai, bisa nongkrong, ngopi dan segala macam. Jadi lebih rileks gitu dan berasa gitu lah dekat dengan aku memang seneng jalan. Kalau aku seneng jalan. Kadang kalau di jalan tuh enak kalau ada tempat, kalau sore gitu kan pas sepedaan sore ada sawah gitu. Aku bisa beli makanan dulu nih. Tiba-tiba turun di situ dekat sawah aku makan dulu gitu. Kayak gitu. Jadi mampir senang begitu. Kang. Yes. Kang Charlie kan sangat bisa dibilang besar lewat ST12. Yang pertama kali kan ya saya juga tahunya kan Kang Charlie dulu di ST12. Awal di ST12 gitu. Sekarang jadi Setia Band. Yeah. Nah, yang paling beda yang Kang Charlie rasain ketika dari ST12 ke Setia apa Kang? Yang paling beda entah berasa misalnya popularitasnya merasa beda atau secara pemasukan beda, nah terserah deh. Dari segi musik dulu ya. Dari segi musikal. Siap. Musikalitas pasti berbeda. Berbedanya karena pemain drumnya beda gitu. Cuman hanya pemain drum yang beda gitu. Di situ gitu kan. Mungkin kalau misalkan dasar lagunya karena memang aku yang bikin gitu kan, aku juga yang nyanyi. Terus Pepeng juga masih ikut aku gitu kan, masih bareng sama Pepeng. Jadi ya kehilangan satu itulah, maksudnya rasanya Pepeng aja yang hilang di situ gitu. Tapi secara keseluruhan sebenarnya kalau bicara Setia Band ya punya rezekinya tersendiri lah dengan ST12 gitu. Bukan ya mungkin kalau misalkan fixnya memang ST12 itu waktu itu membuka sejarah band Melayu gitu kan, mulai pertama di Indonesia, dan waktu itu pas pikniknya boomingnya itu kan berbeda dengan sekarang. Karena mungkin kalau aku juga meneliti bahwa industrinya berbeda. Ya mungkin dia juga merasakan itulah ya. Merasakan bahwa tahun-tahun kemarin industri musik lagi menurun gitu ya, makanya mungkin itu proses pengembangan, ada kemunculan digital yang baru gitu ya seperti itu, pengaruh lah ya. CD sudah tergilas, eranya sudah nggak ada gitu kan. Kang Charlie sempat merasakan era CD, fisik sama RBT ya. RBT itu justru pertama yang merasakan masanya RBT itu ST12. Wah itu mungkin zamannya. Saya masih juga. Masih kan? Kang Charlie dulu, ini saya ingat nggak berapa juta download tuh waktu itu? 20-an satu lagu. Iya. 20-an yang Puspa itu kan yang meledak 20. Oh iya. 20 juta download. Wah itu Kang Charlie berarti kaya banget ya. Bismillah. Iya, alhamdulillah. Waktu itu ya istilahnya dia rezekinya banyak lah istilahnya yang dikasih Allah. Maksudnya bukan hanya dari sisi nominal lah, maksudnya kita berkarya tuh dikasih kesempatan yang sangat luas sama Tuhan tuh. Benar waktu itu aku benar berkarya ya sampai detik ini lah. Ya berbeda dengan ketika berubah dengan Setia Band, ya alhamdulillah dengan jungkir balik kita maintain sebagaimana tetap bertahan dan masih bisa mempunyai share rating yang bagus, mempunyai istilahnya masa yang bagus, ya butuh di maintenance memang.
Walaupun memang industri musiknya kita kena zaman itu lagi sangat berubah ya. Berubah banget kan. Kerasa banget. Dulu mungkin satu lagu aja aku bisa, ya kalau bicara hasil bisa M ya. Satu lagu ya. Sekarang sealbum belum tentu hasilnya gitu ya. Makanya alhamdulillahnya sekarang ada digital ya. Sosial media itu sekarang sudah mulai berkembang dengan sistem yang mungkin semakin membaik ya. Gitu. Kayak YouTube juga kan sekarang sudah menghasilkan gitu kan. Seperti itu. Kang, ST12 kan dulu sangat kuat ya, 3 karakter ini ya. Ada gitaris, Kang Pepeng, vokalisnya Kang Charlie, drummernya Kang Pepep dulu. Perbedaan ketika tanpa Kang Pepep apa? Maksudnya? Ya itu sentuhan Pepep kan. Ada yang dikangenin nggak sama sentuhan drumnya Kang Pepep? Iya, pastilah ya gitu ya, pasti. Tapi beda ya, emang beda banget maksudnya. Pepep tuh salah satu pemain drum yang mempunyai karakter lah gitu, mempunyai karakter yang sangat kuat ya di Indonesia lah ya gitu ya. Dan ya bolehlah kita akui itu gitu. Dan dia mempunyai warna yang sangat pas dengan rasanya ST12 sendiri gitu. Dengan karya-karya yang coba aku bikin segala macam itu punya warna yang pas. Nah kemarin tuh kan sempat dengar kabar mau reunian ya. Sudah satu lagu. Oh udah satu lagu. Satu lagu karena memang permintaan fans segala macam, udahlah coba bikin. Karena kita kan secara sistem, kita sama-sama sudah mempunyai keluarga masing-masing yang sudah terbangun. Kalau ini menyatukan pasti ada yang dikorbankan nanti dan segala macam. Akhirnya permintaan para fans itu kan udah gabung lagi, kita terbentur dengan kontrak sama masing-masing label atau dengan kontrak-kontrak yang lain kan gitu, nggak bisa dipaksakan. Akhirnya kita mencoba untuk meminta ya sudahlah untuk mengikuti kerinduan para fans, coba bikin satu lagu lah yang bareng gitu. Oh jadi hanya maksudnya hanya project aja ya? Project aja. Bukan yang memang dengan waktu yang lama ya? Iya, karena banyak hal yang mesti harus dipikirkan gitu. Berarti nggak ada kepikiran buat nyatu lagi kan? Ya ini kan masanya sudah terlampau. Ya bukan nggak ada kepikiran, mungkin kan. Tapi ada kemungkinan. Pepeng juga ada merasa pengen kita berkarya lagi. Tapi kalau aku menghitungnya lebih realistis saja sekarang gitu. Realistis bahwa secara pribadi masing-masing kita sangat dekat gitu. Tapi ya bisa berbaur. Tapi secara sistem pekerjaan ini kan sudah banyak hal yang mesti dihitung mantiknya gitu ya. Ya kayak tadi kontrak dan segala macam gitu ya. Terus kita juga sudah punya kontrak-kontrak yang lain segala macam. Terus Terus di samping itu juga kita sudah punya keluarga. ST12 juga sudah punya keluarga, maksudnya sudah punya keluarga yang sudah dijalani berapa tahun kan, gitu kan. Aku di Setia Band ini berapa tahun ya di Setia Band tuh? 7 tahun. 7 tahun. Sudah 7 tahun. Lama ya? Iya. Nggak kerasa ya kayaknya? Nggak kerasa loh. Perasaan kayaknya baru kemarin Setia Band ya. 7 tahun pasti sudah. Ya, keluarganya juga sudah banyak gitu. Dan gak mungkin kalau nyatu lagi terus ini akan kemana. Kan Cari pernah dengar nggak kalau lagu-lagu ST12 itu lagi sering diputar lagi di kalangan anak-anak milenial? Aku nggak paham. Nggak tahu ya? Nggak. Jadi gini, saya itu berapa kali datang atau bahkan diajak nyanyi sama beberapa DJ tapi dia memainkan lagu-lagu yang diputar di Spotify. Jadi di tahun ini memang era-era lagu di zaman kita kayak The Massive, ya Peter Pan, ST12 itu Wali, Kangen Band itu lagi diputar lagi di istilahnya di kalangan anak selatan lah, selatan. Jadi, anak milenial, anak gaul Jakarta. Dan ternyata mereka itu hafal sekali lagu-lagu zaman kita kan. Jadi kayak lagu Di Bawah Batu nih, itu nyanyi semua kan. Padahal mereka gayanya sangat
kota sekali, sangat urban sekali. Sangat urban ya. Sangat urban. Tapi ternyata mereka hafal mati lagunya Kang Charlie. Pendapat Kang Charlie dengan fenomena itu apa, Kang? Ya fenomena itu karena gini, kalau kita bicara Indonesia ini, bicara Indonesia ini tidak lepas dari kita mempunyai sebuah julukan tanah Melayu. Oke. Gitu ya. Dan aku pikir lagu-lagu itu coba kita sama-sama Rian juga kan sering bikin karya lah sama kita ya. Jadi pasti akan merasakan notasi mana sih yang dicenderungi, notasi yang bagaimana gitu. Dan semua lagu-lagu yang booming aku telah maksudnya udah teliti nih. Pasti basicnya dari Melayu. Oke. Ada Melayu. Ada apa denganmu? Cuman Ariel tidak menyanyikannya dengan cengkok Melayu. Kau hancurkan aku dengan sifat, tak sadarkah kau telah menyakiti. Iya. Jadi secara nggak sadar kita ya. Tidak sadar. Jadi, cuman Rian tidak menyanyikannya dengan cengkok Melayu, dengan gayanya Rian sendiri, dengan pola, maksudnya genrenya apa namanya tuh, rotasinya tidak Melayu gitu kan. Dan itu rata-rata lagu yang booming itu yang begitu yang punya basic agak Melayunya. Jadi rumpun Melayu itu tidak bisa dihilangkan sebenarnya. Ya, tidak bisa. Dan telinga Indonesia itu telinga Melayu. Gitu, telinga Melayu menurut aku. Dan notasi punya basic Melayu itu dan ternyata dipakai juga sebenarnya lagu-lagu luar negeri, lagu-lagu bule juga banyak kok. Ininya not Melayu juga. Melayunya cuman bedanya kalau bahasa Inggris kan udah bahasa lagu. Kayak lagunya Alan Walker ya? Iya kan? Ya, aku nggak mau, aku hanya sebatas ada notnya. Ya. Kang Charlie juga tuh kayaknya. Iya kan? Oh iya bener juga sih. Iya, sok aja. Terus ini, aku ingin menjadi sepertinya yang dalam hatiku yang memanggil, itu kan Melayu itu. Terus lagunya Judika juga itu. Cuma mungkin karena pembawaannya Once kan tidak Melayu gitu. Tidak Melayu. Tapi sebenarnya notnya sebenarnya itu Melayu juga. Judika. Oh iya. Sok. Lagu apa yang Melayu Sumatera banget tuh. Sumatera banget kan. Cuman dibawain R&B. Iya. Iya kan. Cara vokal teknik R&B gitu, seperti itu. Jadi banyak kan. Makanya aku tidak heran ketika orang-orang anak-anak zaman sekarang yang gaul milenial yang terkesan menengah ke atas itu malah suka sama lagu sekarang tidak lagi bicara jaim gitu loh. Makan sekarang kebalik. Jadi bahasa itu kan mereka menyanyikan lagu-lagu guilty pleasure. Jadi yang mungkin di era dulu tuh mereka menganggap bahasanya alay gitu. Alay kan. Tapi ternyata di era sekarang mereka tanpa malu menyanyikan lagu-lagu itu gitu. Gila loh. Maksudnya ini ketukar ini. Kayak aku sih ngelihatnya kayak ketukar. Iya. Jadi yang dulu yang alay-alayan. Iya. Dia urban-urbanan sekarang. Urban-urbanan gitu. Iya. Sekarang. Nah yang dulu yang urban-urbanan, ya sekarang masa yang harusnya urban-urbanan, sekarang mau alay-alayan mereka. Karena aku pernah lihat di salah satu kafe. Oke. Ya, di mana tuh, Kang? Di mana tuh? Jakarta lah. Jakarta ya. Tahu lah hari itu pasti. Dan itu aku teringat masa dulu aku pernah main di kafe. Kan aku memang basic di kafe gitu ya. Main di kafe masih penontonnya tuh masih di depan-depan gitu loh. Wah, depan stage-nya agak tinggi gitu. Masih wah gitu. Dan aku melihat di Jakarta mereka tuh masa-masa istilahnya orang maksudnya anak gaul-gaul yang punya duit gitu, yang istilahnya datang ke situ pakai mobil, gitu kan kendaraannya gitu. Itu mereka yang alay-alayan loh. Yang datang tuh yang wangi kan ya? Yang cewek-cewek tuh yang wangi-wangi gitu kan? Iya. Ya maksudnya apa ya? Ini kebalik gitu. Tapi sebenarnya gini, secara keseluruhan sebenarnya juga pada dasarnya ya karena berbicara gengsi, berbicara itu. Ya aku pikir yang menengah ke atas mungkin bisa jadi mereka sebenarnya di mobilnya dengerinnya lagu The Massive gitu kan, lagu Kangen Band, lagunya ST12. Nah itu terbukti juga sekarang Andika sering banget diundang di acara-acara anak-anak
milenial. Nih. Andika kan lagi sering juga tuh main. Dan fenomenal Mas Didi Kempot. Oh iya. Iya. Dengan luar biasa. sobat ambiarnya itu ya. Sobat ambiarnya itu. Jadi sebenarnya kita juga lagu-lagu kita kan ambiar semua. Ya ambiar semua. Ambiar juga. Iya, apalagi bicara ya kalau oke lah kalau bicara Massive, The Massive ini sudah mempunyai pola recording dan pola skill di soundnya juga sudah bagus gitu ya, dikemas dengan benar ya gitu. Kita bicara Indonesia ya, dulu inget aku ngedenger Kangen Band. Boleh tanya Andikanya ya. Dulu aku nemuin Kangen Band dan terus aku kasih ke Mas Yongki. Mas Yongki, ini Yongki Musik Plus, Mas Yongki. Oke. Musik Plus. Ada band, gua ada band. Kangen Band tolong ambil. Akhirnya diambil lah sama Mas Yongki. Kan masih di Lampung nih, masih di Lampung. Jadi yang merekomendasikan aku Kangen Band tuh Kang Charlie. Iya. Nah ini banyak yang nggak tahu nih. Oke. Boleh tanya sobat kita Andika itu. Oke, Andika si Sasuke itu ya. Sasuke itu. Boleh tanya Sasuke. Saya Rock Lee. Nah habis itu ini cerita seru-seruan aja. Terus diambil lah sama Mas Yogi. Diambil, oke. Gue udah dapet ini Kangen Band. Wah step kata gue. Terus akhirnya dipindahkan tuh Andika ke Jakarta. Masih di pesantren dia. Ya, jadi tahu, ya masih di pesantren dulu. Terus Mas Yogi, gue mau bikin klip nih gitu kan. Itu ngeluarin untuk bikin klip tuh. Keluar dulu berapa jam untuk syuting, masuk lagi gitu kan. Itu aku tahu banget prosesnya. Terus dipegang akhirnya sama Positif Art kan, Mas Jana. Ya. Dipegang sebelum ada Wali itu. Sebelum ada Wali ada Elo. Itu Wali sama Elo itu berbarengan. ST12 sama Kangen Band itu hampir bareng ya? Oh enggak, ST12 dulu. ST12 dulu? Iya dong. 2000? ST12 itu sudah ini di 2003 2004. Oke. Berarti enggak jauh. Maksudnya album pertama ST12 tahun 2004. 2004. Oke, berarti enggak jauh dari Peter Pan ya? Enggak jauh. Kan 2002. Enggak jauh. Album pertama 2000. Dia pas Peter Pan itu pas aku launching di Bulungan. Album pertama 2004. Peter Pan itu launching di Bandung yang 3 stasiun TV. Oh iya. Iya, itu. Makanya kita sempat pesimis waktu itu. Nah, habis itu Kangen Band muncul, ada acara-acara TV pertama kali Hura gitu kan. Kangen Band dah. Habis itu baru beberapa tahun kemudian, ada setahun atau 2 tahun gitu, aku lupa. Jana, aku lagi bikin lagu buat sharing Kangen Band gitu. Habis itu Jana konsul sama aku, nih gue dapat materi ini band, gitu kan. Ada Wali, waktu ada Wali ada Hello waktu itu. Hello. Nah terus, wah ini bagus nih yang Wali. Aku sempat ketemu juga akhirnya. Lagi pada nongkrong anak ini kenalin. Terus ya gue doain gitu, insyaallah sukses gitu ya. Asal konsisten gitu. Kita bareng-bareng doain ya masih gitu. Dan jadi juga Wali, alhamdulillah. Mungkin Faang masih inget lah gitu kalau ditanya dulu ketemu Charlie di mana gitu. Waktu aku zaman album Puspa itu. Gitu. Berarti Kang Charlie juga punya feeling juga ya untuk menemukan kira-kira band apa yang bakal happening ya saat itu ya? Ya enggak, ngalir aja sih Yan. Ngalir aja. Maksudnya waktu itu tuh awalnya Hijau Daun, ketemu Hijau Daun. Oke, Hijau Daun. Ya, Hijau Daun itu awalnya BAG sebenarnya. Oke. BAG band Lampung juga dulu. Nggak tahu nih aku jodohnya Lampung terus nih. Band Lampung, terus kata Mas Yongki, tunggu. Nggak sabar nih. Akhirnya BAG itu dikontrak sama perusahaan ayam. Okay. Dia yang tahu depannya K itu ya? Iya, perusahaan ayam ya, itu. Yang tangannya F, yang belakangnya C. Ya. KFC. Oke. Nah, akhirnya Mas Yongki, nah pas sebulan kemudian nelfon lagi, udah jadi tuh mau dikontrak gitu kan. Jadi, taruh Mas Yongki, gue tanya dulu nih, anaknya udah sebulan nih. Pas ditanya udah dikontrak sama KFC. Akhirnya Mas Yongki marah kan, gimana sih? Ini kata gue juga nunggu dulu. Ya gimana orang anaknya kelamaan? Ya udah Mas Yongki tenang. Gue ada lagi nih band satu. Ada lagi Hijau Daun. Oke. Gue nemu si Dedi. Ini Dedi itu siapa?
Apa? Dedi itu siapa? Dedi, penyanyinya. Loh, bukan Dide namanya? Ya aku tahu nih Dedi. Dedi. Oh gitu. Ya lu nggak usah ngomong biar dia jawab. Iya. Pokoknya ada Kang Dedi lah. Gitu. Oke. Yang jadi Dide itu namanya Dedi aslinya? Iya. Oke. Yang aku tahu Dedi, nggak tahu ya kalau jadi Dide. Kan Dide kan nama populernya. Iya, kalau aku tahunya Dedi. Oke. Pokoknya aku kenalnya Dedi lah di awal gitu kan. Ini kita bicara aku kenal dulu gitu. Jadi udah akhirnya ada lagu, terus aku kasihin sampel 3 lagu, kalau 2 lagu gitu, aku lupa. Ini masukin gini. Wah ini lagu bagus nih, coba deh di. Yang mana yang suara itu? Suara, cobalah. Nah 2 lagu itu sama 1 lagi apa judul lagunya tuh? Udah gua range ulang, gua rekam semuanya. Waktu itu main bass sendiri, main keyboard sendiri, main gitar, instrumen sendiri lah pokoknya waktu itu. Gua kemasin, ini Mas Ogi jadinya begini. Wah ini udah anaknya mana? Ya udah, kan si waktu itu Dedi sendiri kan dikosin sama aku di Bandung. Gitu. Jadi dia tinggal take vokal gitu kan per lagunya. Gitu. Akhirnya sudah selesai 1 album, gue serahin ke Mas Yongki. Dedi mungkin harus ngumpulin anak-anak bandnya lagi nih karena ada beberapa sudah bencar kayaknya gitu kan. Sudah terkumpul, ya alhamdulillah terus diambil sama Mas Yongki dikasihin ke Sony ya kalau nggak salah ke ya. Ya di situ lah album Suara itu naik meledak gitu. Berarti ya zamannya stepnya begitu. Kalau kita cerita zamannya waktu itu 2003 2004 ST12 2004 keluar album pertama, terus dari situ Kangen Band. Ya. Aku nemuin Kangen Band waktu zaman indie kan Kangen Bandnya. Ya. Yang lagu-lagunya diputar di angkot-angkot. Di angkot-angkot ya di Kangen Band. Terus akhirnya temui Hijau Daun. Wali dulu. Wali sama Jana itu. Oke. Jana. Wali sama Hello. Wali itu masih Hello itu juga rekomendasi dari Kang Charlie? Bukan. Jadi Hello sama Wali itu yang nemuin Kang Jana. Oke. Kang Jana cuman aku dikasih kesempatan untuk maksudnya membahas itu. Oke. Ini ada 2 band nih. Gitu kan kata Jana. Menurutmu gimana nih bagusnya? Oh jadi saat itu Pak Jana ya konsultasi lah gitu ya. Kita sharing lah gitu, sharing. Gue setelin di mobilnya pas itu aku mau ke itu juga kan kalau lagi bikinin lagu buat Sharon dan Kangen Band gitu. Ke base campnya yang di mana sih Cibubur ya. Di Cibubur situ terus ada lagi pada nongkrong juga gitu, ada Kang Faang dan yang lain-lainnya gitu. Kita ngobrol waktu itu. Ya akhirnya naik juga alhamdulillah. Terus habis itu baru kalau Hello aku nggak sempat ditemuin. Cuman aku dengar materi awalnya itu ular berbisa. Ya. Itu barengan itu gitu. Habis itu baru Hijau Daun kalau salah. Hijau Daun itulah ini. Kalau The Massive pas itu apa 2008. Ya? 2008 ya. 2008. Jadi bedanya 4 tahun ya kayaknya kita. 4 tahun. Pas aku zaman Puspa berarti. Iya, benar. Zaman Puspa. Itu lagi gila-gilanya tuh S12 tuh. Iya. Lagi wah gila macam populer karena zamannya MTV juga kan. Oh iya dari MTV. Awal MTV. Kang, dulu itu kan saya berarti kalau 2004 saya masih SMA tuh Kang. SMA. Nah, saya mendengar tuh dan juga banyak di berita aku memberitakan bahwa ST12 adalah Peter Pan versi Melayu. Nah, itu Kang Charlie merasa seperti itu nggak saat itu? Kalau aku sih sebenarnya gini, tidak menafikan. Jadi ketika kita sebagai pegawai musik gitu ya. Jadi ada referensi dan Peter Pan adalah salah satu band yang menginspirasi juga. Gitu. Itu saja sih. Tapi ketika dikemas menjadi itu, kalau ya pendapat orang kan sah-sah saja. Kalau misalkan mau itu Peter Pan versi Melayu, bisa saja. Kalau aku juga nggak menafikan itu dan itu tidak salah. Kita benarkan aja apapun. Karena telinga dan rasa orang kan kita tidak bisa maksudnya ini pendapat aku yang benar, nggak bisa gitu. Semuanya benar. Jadi bisa saya karena kenapa alasan semuanya benar. Yang bilang begitu benar juga. Ya karena memang Peter Pan itu juga salah satu band yang sangat berkontribusi untuk menjadi
inspirasi musik di Indonesia pada saat yang itu. Berpengaruh juga ya. Berpengaruh. Kita tidak munafik kan kita. Gitu. Jadi aku juga tidak tapikan itu kalau memang ST12 Peter Pan versi Melayu gitu ya. Dapatkah aku memelukkan, menjadikan bintang di surga, bagai bintang di surga dan seluruh warna. Ya bisa jadi benar juga gitu yang gitu. Jadi tidak masalah dengan Nggak ada persoalan. Yang penting kan lagunya bisa maksudnya laku tuh udah mati bisa dinikmati oleh penikmat musik gitu. Jadi nggak ada persoalan. Tapi emang di album yang Puspa itu emang Itu ST12 sih memang benar-benar karakternya kebentuk di album itu sih. Di album Maksudnya itu. Benar-benar akhirnya orang bisa ngebedain. Iya. Jadi sealbum soalnya kan itu. Iya, dan naik maksudnya semua. ketika orang waktu itu bilang ST12 Peter Pan versi Melayu. Tapi ketika di album kedua itu orang akhirnya mengakui bahwa memang ST12 adalah ST12. Jadi memang kuat banget. Jadi kalau ngomongin ST12 sebenarnya kalau aku sih bukan, ya kita bicara realistis ya. Kita coba aja kaji dengan teliti, dengan detail ya. Jadi ST12 tuh ya aku juga menyayangkan bahwa kita bisa akhirnya tidak berbarengan lagi dengan ST12. Padahal ST12 itu adalah band sejarah, menurut aku sejarah peradaban musik, bukan hanya band booming ya. Peradaban musik pada saat itu hampir mungkin ribuan band ngarahnya ke Melayu semua. Bahkan boleh ditanya, dicek semua produser nyarinya band kalau nggak kayak kalau nggak harus kayak ST12. Apalagi band-band yang mungkin bikin demo itu udah ribuan kali. Dan ngekornya semua ngarahnya ke ST12 waktu itu ya. Itu mau diaku tidak diakui, akhirnya aku mempunyai hitungan bahwa memang ST12 ini band yang menjadi sejarah peradaban musik pada situ. Jadi bukan hanya band booming, bukan. Jadi pengaruhnya semua. Ya, akhirnya ST12 adalah salah satu band yang memang berpengaruh juga di industri ya. Nah, iya. Akhirnya kan muncul band-band yang tetap ini kan Melayu semua, gitu kan. Muncullah Bagindas, gitu kan. Muncullah yang lain-lain gitu, seperti itu. Jadi itu yang nggak jadi kita muncul di permukaan juga kan banyak yang bikin demo semua, dan sampai saat ini masih ada yang band-band yang mengikuti gaya-gaya seperti itu. Padahal kitanya sudah mulai agak geser-geser karena sudah setia band gitu ya. Ada setia band, ada kemana ya pengen dinaikin ininya lah, grade-nya gitu kan, seperti itu. Karena aku memproses ST12 itu pelan-pelan. Jadi kayak gitu. Aku berani mengeluarkan agak rock saja pas di Recycle, album Recycle. Itu yang terus ditambahin lagu barunya tuh agak lebih ngerokin, biarkan aku jatuh cinta. Berani lagi, tambah berani. Tadinya nggak berani kan, tadinya cuma main-main simpel saja. Ding gitu doang musiknya. Kalau saya kan lagu ST12 yang saya suka sampai sekarang itu adalah lagu Aku Terjatuh. Aku Terjatuh. Buat saya itu salah satu lagu yang apa ya, bisa itu notasi dan liriknya bagus banget sih. Iya. Maksudnya saya mengakui itu karena itu salah satu lagu yang menurut saya itu bagus banget. Iya, sampai aku juga lagu Aku Terjatuh itu lagu yang di samping lagu punya sejarah tentang ST12, dan lagu itu nggak tahu sampai sekarang nggak bosan aku nyanyiin. Tapi biasanya kan gini, dan pasti ada bosannya begitu lagu sekarang kita. Mungkin orang lain tidak bosan karena berbeda-beda orang. Kita kan nyanyi itu terus aja. Gitu loh. Iya kan, bosan juga kita. Jadi tapi nggak mungkin ada juga lagu yang lagu ini enak terus ya dinyanyiin, masih kuat lah rasanya gitu. Dan Aku Terjatuh itu salah satu lagu yang sampai sekarang aku tidak bosan menyanyikan lagu itu. Itu lagu favorit saya kan, sampai saat ini. Kalau lagu Asmara yang sampai walaupun sekarang booming lagi gara-gara TikTok yang Asmara nungguin ya gitu kan lagi in kemarin itu. Lagu itu udah bosan aku nyanyiin. Makanya walaupun TikToknya naik, aku di panggung jarang bawain lagu itu, paling setengah aja. Yuk kita nyanyi sama-sama, rapnya doang. Asmara udah selesai itu cut lagi. Gitu doang. Gitu. Jadi itu punya sejarah juga. Sejarahnya Aku Terjatuh, jatuh akhirnya di saat itu. Aku Terjatuh tuh adalah juga lagu saksi pecahnya ST12 gitu. Jadi pada saat 2012 itu lagu itu keluar,
dan ST12 aku sama Pepe pecah. Itu di album kedua juga kan ya, nggak salah ya? Apa? Album itu album berapa ya? Itu album kesini tuh, udah terakhir. ST12. Album terakhir ST12. Oh itu? Iya. Itu album itu kan ada Refnya yang aku terjatuh, sudah aku bilang aku sayang mata, cintaku yang meninggalkanmu. Ya. Itu memang nggak bosan lagu itu. Terus kalau lagu di album pertamanya Rasa Yang Tertinggal juga itu nggak bosan. Terus kan justru malah bawain lagu Puspa gitu, bosan. Tapi bawain lagu Cari Pacar lagi masih. Cari Pacar lagi juga asik. Iya masih asik kalau masih asik. Makanya ya aransemen kita kan pemain band pasti dirombak-rombak. Biar nggak bosan. Biar nggak bosan. Ya. Gitu. Tapi kalau aku kalau ngaransemen segala macam aku benar-benar teliti banget nih. Jadi nggak mau ngerusak kemurnian lagunya. Kadang kan kita terpancing pengen wah ini dibuat ini nih, ini dibuat ini keren. Nah kayak gitu, tapi kejebak gitu kadang gitu. Makanya aku telaah betul gitu supaya bagaimana ketika kita ngerombak bahwa rombakan itu juga pas untuk dipakaikan bajunya gitu ke lagu itu. Gitu. Bukan memaksakan harus dibuat apa gitu, tiba-tiba dibuat jazz atau dibuat apa kan enggak. Gitu. Seperti itu. Kang, siap. Ini digital nih Kang sekarang, Yes. eranya digital. Pendapat Kang Charlie dengan berubahnya apa ya, cara orang mengkonsumsi musik kan berubah nih, nggak kayak dulu lagi. Sekarang orang lebih banyak dengerin lewat handphone, streaming, terus sekarang YouTube. Pendapat Kang Charlie tentang industri yang berubah banget tuh apa Kang? Maksudnya sekarang kan cara orang menikmati musik juga udah berubah ya. Iya. Nah terus apakah berasa nggak sih sama Kang Charlie maksudnya hasilnya dan sebagainya? Ya apa ya, bukan hanya berasa, tapi kan memang kita memang mau nggak mau kita harus siap. Ya. Iya, karena dunia ini kan selalu terus akan berubah dan berkembang. Apalagi perkembangan teknologi semakin cepat sekarang. Bahkan yang tidak terduga-duga cepat munculnya gitu. Teknologi terbaru itu kan cepat. Gitu. Apalagi hanya sekedar wadah untuk sebuah karya, lagu, entertain dan yang lain-lain kan banyak, ada YouTube, ada mungkin Instagram, Facebook gitu kan. Nggak tahu lah ada apa lagi, mungkin kan lebih paham nih gitu. Dan mau nggak mau kita harus siap gitu, dan kita harus mempersiapkan diri kalau memang kita mau bermain di wilayah itu gitu. Nggak main di wilayah itu pun untuk perkembangan teknologi yang sekarang semakin cepat ini, kita sebagai manusia yang ingin berkembang ya harus mengikuti. Memang harus digital sekarang. Wong kita makan aja sekarang sudah nggak susah kok. Udah di sini semua kantornya kan di gadget gitu ya, di handphone. Jadi apa-apa sekarang semua ada di sini. Mau apa sih gitu. Nanya apa aja ada gitu sekarang. Jadi tinggal bagaimana kita mempersiapkan itu gitu, wadah yang bagus sehingga ketika dimasukin sesuatu, apalagi ini masukinnya sebuah teknologi gitu, bermain sistem, bermain pola gitu kan, wadahnya juga harus benar-benar punya pola yang bagus, punya sistem yang bagus supaya tidak bocor gitu, jadi tertampung semua. Itu yang aku istilahnya coba walaupun bukan ranah aku, tapi aku maksudnya memikirkan itu gitu. Ya gimana gitu, bagaimana perkembangan zaman teknologi sekarang tuh kita benar-benar termaintain dengan baik gitu, dan ketika kita pengen memberdayakan diri kita ke wilayah itu tuh benar-benar lingkungannya sudah siap, wadah-wadahnya sudah siap, sistemnya polanya sudah siap semua gitu loh. Jadi tidak akan kemana-mana arahnya gitu. Makanya kayak YouTube gitu kan datang ke Indonesia, dan Indonesia memang harus siap, bukan hanya masyarakat saja, tapi bagaimana pemerintah mempersiapkan wadah fasilitas untuk Indonesia, karya-karya Indonesia itu dengan baik gitu, dan ini butuh sinergi gitu loh, seperti itu. Ya tata kelolanya juga harus benar juga. Harus benar, makanya sekarang kan aku mikir gini, apapun sehebat apapun produknya, sebagus apapun produknya, kalau nggak di-maintain habis. Ya. Dan aku meyakini itu karena tidak ada yang abadi seperti lagu Noah gitu. Ya. Tidak yang abadi, tapi
berbicara tidak yang begitu bukan berarti semuanya tidak bisa panjang kan, maksudnya apa ya, tergantung kita memaintenance-nya gitu, bagaimana mempertahankannya atau bagaimana untuk supaya kita stabil kan, gitu aja. Makanya kayak YouTube gitu di Indonesia, aku mikir gitu, kalau semua manusia di Indonesia ini bisa mengakses dari anak kecil sampai bisa ngupload semua, nah ini nggak ke cover nanti dan bahaya juga. Jadi harus ada lembaga, harus ada sistem yang bisa memfilter. Oh iya, semua. Misalkan Dian punya PT perusahaan yang sudah mendaftarkan diri sama perusahaan YouTube, gitu kan, dan diverifikasi segala macam gitu, dan disahkan bahwa yang atas nama perusahaan yang bisa mengupload konten. Jadi tidak semua orang gampang mudah, istilahnya gampang banget gitu ngupload. Dia anak kecil ngupload. Jadi kan ini kata kesaring. Tapi ketika ada wadahnya, misalnya menyiapkan wadahnya, dia karena memang sudah kerja sama YouTube. Ini sih pemikiran ini ya pemikiran yang sederhana saya lah gitu, yang saya tahu. Kayaknya lebih bagus gitu. Jadi orang juga akhirnya punya segmennya tersendiri, tidak bercampur nih. Jadi ada standarnya. Ada standarnya gitu loh. Ketika orang punya ini punya konten nih, kontennya menarik nih. Ya kayak kita ke label aja mungkin seperti itu. Coba dimasukkan, di verifikasi dulu, istilahnya diteliti dulu, ini layak nggak, diuji kelayakannya dulu gitu kan, baru diupload kayak gitu. Nanti kan tinggal bagi hasilnya kan kayak gitu. Seperti itu. Mungkin nanti YouTube bisa mendengar apa yang kalau aku sih ya, karena kalau aku pikir kalau tidak di-maintain semuanya bebas mengupload gitu loh, ya akhirnya tidak terklasifikasi gitu. Maksudnya iya apa ya, jadi Sunda gue logatnya. Jadi tenan Kang. Juga ngerti. Jadi ini bercampur lah gitu loh, bercampur. Kadang sekarang YouTuber itu lebih ngentop dibanding istilahnya lebih cepat apa ya, lebih ngentop dari penyanyi aslinya gitu. Iya. Bener juga sih, Kang. Iya, itu kan? fenomenanya banyak banget. Jadi kayak dulu ada lagunya Payung Teduh yang akad. Itu malah banyakan yang jadi viewersnya banyakan yang malah versi cover versionnya. Jadi yang mengcover malah viewers lebih banyak daripada yang penyanyi aslinya. Nah, itu gimana, Kang, menurut Kang Charlie? Ya itu akhirnya terjadi seperti itu. Ya tidak masalah, memang sistem ada karena kena monetes dan segala macam kan tetap. Tapi kalau ada pencipta lagu yang belum punya ini wadah yang jelas, tidak ada di bawah naungan yang publisher dan segala macam kan kasihan gitu loh maksud aku. Makanya disinilah kenapa aku berpikiran sederhananya bahwa memang harus ada wadahnya. Jadi tidak semua orang bisa mengupload video. Akhirnya kan tidak tersaring. Bahkan kemarin kan sempat bocor. Anak kecil ngupload ini, anak yang ini ngupload ini, wah bercampur. Yang bukan penyanyi jadi penyanyi terus, tapi ada banyak, malah lebih banyak view-nya ya. Lebih banyak dari penyanyi aslinya. Bukan kita istilahnya ngirian tidak, tapi bagaimana ketika kita ada sesuatu datang ke kita, tapi kita benar-benar yang ada di situ itu orang-orang yang punya kelayakan tersendiri gitu, dengan skillnya masing-masing, tidak bercampur gitu. Ini yang bukan penyanyi jadi penyanyi, kan jadi penyanyi malah jadi nanti jadi apa kan, jadi kayak gitu, jadi pelawak misalkan, jadinya kan gak lucu kan gitu istilahnya. Jadi disitulah ya, akhirnya banyak bercampur menggulung dan waktunya ya oke, memang bagus, nggak apa-apa juga, sah-sah aja, tapi kan nggak lama nantinya orang bosen kan, cepat tergerus nantinya akhirnya gitu. Ya semoga sih mungkin ya pemerintah juga harus memaintain inilah, ikut gitu, bekerja sama lah dengan ya, terus masyarakat juga dibangun dengan pola-pola yang benar-benar tertib gitu, benar-benar ya terpola dengan baik, dengan sistem, tidak saling tubrukan segala macam, seperti itu sih.
itu sih pemikiran sederhana saja sih, sederhana dari aku gitu. Mungkin belum tentu benar lah gitu. Tapi kita kaji aja sama-sama. Kalau bicara sama aku jangan percaya aja lah gitu. Syaratnya jangan percaya, tapi kita kaji sama-sama aja gitu. Dan karena apa yang aku ucapkan juga belum tentu sesuatu yang benar gitu. Tapi kita kaji sama-sama tapi aja. Itu salah satu mungkin masukan juga sih Kang. Karena kan setiap orang kan juga punya pendapat, punya mungkin itu bisa jadi masukan juga untuk Iya. untuk Ya amin, kalau memang ada sesuatu yang baik kenapa kita tidak sama-sama ambil gitu kan gitu. Kan intinya aku yakin semua manusia juga pasti punya itikat yang semua yang baik gitu. Pengen hidupnya lebih baik, pengen apapun semua pengen baik gitu. Seperti itu. Oke Kang, ini juga udah lumayan lama juga ya ngobrol kita ya. Rong, terakhir deh. Kalau ngomongin musik kan kita pasti orang tahu lah, kita kan musisi ya. Ini ngomongin sepak bola. Nah kalau ngomongin sepak bola harus panggil Pepeng nih. Mana Pepeng? Kang Pepeng. Peng! Udah masuk. Kang Pepeng. Peng! Peng! Oh lagi ke toilet dulu. Toilet. Berarti Oke. kita ngobrol yang lain dulu nih. Iya. Sambil nunggu Pepeng. Oke, sambil nunggu Kang Pepeng, kita cep jauh dulu ya, cep jauh. Cepet jauh apa? Cepet jawab. Oh siap. Cepet jawab itu, jadi ada 5 yang harus dipilih. Ya. Ini saya nggak pakai skrip sama sekali nih Kang. Oke. Ini benar-benar ngalir aja. Oke. Jadi Gue juga ngalirin sampai 5 gini. nggak boleh mikir, jadi harus langsung cepet. Gitu. Ya siap. Oke. Cepet jawab. Setia Band atau ST12? Setia Band. Oke. Cepet jawab. Pepeng atau Pepep? Pepeng Pepep. Iya nggak bisa, harus dipilih. Pepeng. Oke. Harus satu pilih kan? Iya. Iya, walaupun itu bukan pilihan Oke. gitu. Cepet jawab. Di atas atau di bawah? Di atas. Oke. Karena kalau posisi kan harus di atas ya, Kang? Harus di atas. Klasemen kan kalau di Asik juga kalau di atas. Oke. Tapi awas, perlu hati-hatinya lebih tinggi. Oke. Cepet jawab. Jokowi atau Prabowo? Jokowi. Oke. Cepet jawab. Ini saya lagi mikir nih. Bentar. Ayo. Cepet jawab. Puspa atau Istana Bintang? Puspa. Oke. Terima kasih. Yes. Ini memang kalau suruh Tadi milih- ada ada pertanyaan pilihan-pilihan yang sangat Sulit ya? Sulit sih tidak, cuman apakah aku harus jujur pada dunia gitu. Tapi apa memang harus milih kan? Tapi kan terkadang pilihan itu sebenarnya sesuatu yang bukan pilihan. Gitu ya? Gitu, iya. Sesuatu bukan pilihan. Tapi karena Sebenarnya nggak mau milih realitasnya ya? kenapa harus Pepeng gitu. Karena Pepeng yang lagi sedang jalan sama aku kan, sedang bekerja sama Iya. sama aku gitu kan. Ya bukan berarti ya makanya ini bukan pilihan, bukan berarti menginginkan Nah, itu ada Pepeng. Kang Pepeng. Nah, kalau Kang bicara Pepeng. bola, ini masternya bola tuh. Kang Pepeng. Pepeng. Bola ya, ngomongin bola. Striker dia. Kurang ajar. Sebentar nih ngobrol. Ya sebenarnya ini udah kalau di rap show itu udah terakhir kan. Biasanya kalau cepet jawab tuh udah terakhir. Cuma ini karena tadi keputus sedikit ada Ya, ada masternya bola sebenarnya. Aku dulu pemain bola juga, cuman saya ilmunya tak serahkan sama ini dia. Derajat. Kita sambut Kang Pepeng. Halo. Nah, ya. Udah. Saya nggak apa-apa sini sih aja. ya. Nggak apa. Gimana Bang? Kang, ini tadi kalau ngomongin musik kan kita udah panjang lebar tadi ngomongin industri, ngomongin dari ST12 ke Setia. Nah, ini ngomongin hal yang agak keluar dari jalur musik, yaitu sepak bola. Wait. MU. MU. Apa? Sama dong. Kalau Namun Liga kan- Indonesia apa Liga Indonesia? Jelas Persib. Persib. Saya Persija. Nggak apa-apa, Oke. tapi kan nggak Nah, mesti harus Nggak apa-apa, ini. ini dia, ini. Buktinya. Ini Itu bukti bagus. Jack bahwa and Viking Damai itu begini. bahwa Contoh. Jakarta Bandung brotherly love. Oh iya, Jadi harus begitu. Iya, jadi- Oh, sama-sama Indonesia. Biar Kang, kan kita tahu nih rivalitasnya kan tinggi nih. Persija Persib kan dari sebenarnya sejarah itu mengatakan Viking sama Jackmania itu pernah satu stadion, pernah duduk berdampingan. Ya. Nah, Akang sebagai bobotoh
saya juga sebagai Jackmania punya harapan nggak sih bisa begitu lagi tuh, bisa berdampingan lagi. Tapi rivalitas sih tetap harus ada ya. Cuma maksudnya bisa Positif kayak dulu lagi, lah ya. bisa kayak Harus tahun lah, 90-an lagi. harus. Terbukti kemarin udah terima kasih banyak buat The Jack kemarin ada spanduk yang apa di Bandung itu yang kemarin di Palasari apa Oh iya, Taman Sari. Oke. Itu bagus banget. Itu salah satu Hatur contoh. nuhun. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Itu salah satu contoh yang bagus lah gitu kan. Terus Harus gitu. kebetulan aku di Bandung ada komunitas bola juga, mungkin Ya. Rian juga ada ya. Ya, Di ada. Jakarta apa? Ada. Kalau aku sih ikutannya Jakarta 69. Oke, aku di Bandung FC. Bandung FC. Oke. Kebetulan kan di situ sebenarnya kalau libur liga kita main bareng loh sama Mas Bambang Pamungkas, semua semuanya lah. Kalau libur suka ngumpul Ya. gitu. Jadi padahal itu ada pemain Persija juga Iya, di situ. heeh. Oke. gitu. Intinya sih mereka juga ya berharap damai lah. Ngapain juga sih? Gitu kan? Olahraga tuh kan sesuatu harus benar-benar jadi hiburan yang bisa dinikmati sama masyarakat. Ya. Gitu kan? Benar-benar pemersatu lah. Harusnya ya. Harus pemersatu gitu kan. Nah, di Indonesia tuh ya mungkin di dunia juga sama sih ya. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Gitu aja. Ya harapan itu kayaknya. Mm-mm. Ya, saya juga pengennya sih nanti kita satu stadion, saya juga ke Bandung nonton gitu kan. Nah, Wah, tenang hubungin. Siap, Oke. siap. Tenang. Aman pokoknya. Aman ya? Aman. Dijamin. Akang Pepen juga aman pokoknya. Ya, aman. Aman kalau Jakarta. Saya di Jakarta aman kan. Aman ya. Iya, tapi Alhamdulillah Kang. Jadi untuk bisa mengakui saya sebagai Jackman itu panjang. Waktunya panjang karena memang ya kita tahu ya rivalitas sangat tinggi ya. Iya. Cuma alhamdulillah setelah kebetulan juga Rai kan basis juga, dia bobotoh juga. Bobotoh juga. Keluarganya Majalengka kan udah pasti lah Oh, bobotoh itu semua ya. iya, Jadi sebenarnya alhamdulillah setelah saya mengikrarkan diri sebagai pendukung Persija ternyata tidak ada masalah. Karena memang alhamdulillah saya juga tidak pernah mengucap kata-kata yang rasis, yang nggak boleh lah ya. yang istilahnya menjelekkan klub lain. Jadi Buktinya kita juga kan suka ada kayak silaturahmi sama komando Ya. dulu kan, terus sama Judika tuh. selebriti. Selebriti pernah di Bandung kita. Kemarin kita bikin turnamen gitu kan. Gitu ya. Kita ke Jakarta, yang dari Jakarta ke Bandung. Sama gitu. Intinya sih ya silaturahmi lah. Siap. Gitu, silaturahmi. Mungkin mudah-mudahan dari kita ya. Ya, Iya. ya mudah-mudahan Bisa jadi contoh. amin. Gitu. Ya kan ini Indonesia, Indonesia. makanya bangganya itu berbanggalah menjadi Indonesia, biar dunia yang cemburu pada kita, gitu. Ini satu Indonesia kok cemburu-cemburuan kok malah jadi ya nggak asik aja gitu loh. Ini olahraga, ini menjadi suatu hiburan. Maksudnya aku walaupun tidak terlalu paham dengan bola dan segala macam, tapi kan bagaimana suatu ajang olahraga ini menjadi satu hiburan, kata Pepeng betul, bahwa terus menjadi suatu Pemersatu ya? pemersatu gitu kan. Ini sudah dicontohkan dengan tim sepak bola ini kan, satu filosofinya kan bekerja sama semuanya. Maka Indonesia kalau semuanya misalkan dari fans ini bersatu, itu akan menjadi hebat menurut aku ya gitu. Karena ketika menciptakan gol juga tidak bisa maksudnya sendiri-sendiri, Ya, berdiri sendiri kan. satu klub aja udah agamanya beda, Iya. asalnya juga beda, Karakternya beda-beda. Ya kan, mungkin bisa jadi seleranya berbeda-beda. Ya sama ketika gabung menjadi satu kerjasama yang bagus, akhirnya menciptakan gol yang sangat luar biasa kan gitu. Begitupun aku sih sebagai istilahnya orang yang hanya cuman melihat. Dia ada di grup Bandung FC, dia ada. Aku ada juga. Tapi kalau misalkan Manti kayak More. Jack Kalau yang aktif kayaknya Kang Pepeng ya? Oh iya, Jackmania terus nyapa Kebetulan kan yang Boboto. Bandung FC tuh ketuanya tuh Erlangga Sucipto sama Eka Ramdhani. Ya. Itu dia pelopornya. Terus di grup Bandung FC juga ada Mas Bambang, ada Mas Ismet, ada kok. Ada ya? Ada semua di situ di grup Bandung FC tuh. Ini yang Gitu, yang ada nggak banyak semua. orang tahu nih, ternyata memang Banyak gitu. Pemain Persija banyak banget. silaturahmi itu terjaga sekali ya.
Di banyak aku kawan-kawan yang di Sahar. Jakarta juga. Kang Sahar, ya. Ada di Bandung FC. Tuh. Mantap. Saya juga pakainya Jakarta versus everybody. Dan kebetulan padahal walaupun aku tidak ini yang orang yang pegang Boboto juga itu saudara aku. Pak Mumu. Oh iya. Itu saudara. Pak Umu tuh saudaranya Charlie. Oke. Masih Tuh. keluarga gitu. Ternyata masih saudara sama Pak Umu ya. Mumu. Oke. Ini terakhir deh. Satu lah udah pokoknya. Terakhir. Yes. Komentar ini karena kalau Kang Pepeng kayaknya bola banget nih orangnya nih. Komentar Badannya udah kayak bola. kemarin salah satu pemain legend Persib Bandung apa Haryono. Yang Cak mana? ini orang Surabaya Sidoarjo Jawa Timur. Ya, Bandung FC juga. Cak Gondong Haryono dilepas terus pindah ke Bali United. Pendapatnya ini lagi viral nih soalnya. Kalau apa ya? Ya. Kalau bicara keluar ya saya. Itu kan balik lagi ke manajemen kan. Ya aman sih, masih ke Bali United kok. Gitu ya? Apa sih balik lagi ke Bandung? Gitu. Kalau ke Persija gimana? Hah? Ya enggak apa-apa. Nggak apa ya? Enggak apa-apa. Harus dong. Soalnya ada Apa-apa. pemain Madura United yang sebelumnya di Persib juga ya, siapa? Alfat ya? Ya. Kan sempat ke Persib juga kan? Itu Sekarang enggak malah masalah. ke Persija sekarang. Kan enggak haram juga. Iya. Udah profesional kok sekarang. Yang penting kan tinggal supporternya. Ya. Sekarang supporter ya dewasa lah. Siap. Gitu. Bersatu. Contoh Persib Bandung terbaik. Ya. Persija terbaik. Persija, Oke. Persib Bandung, brotherly love. Brotherly love. Biar yang lain cemburu. Oke, terima kasih Kang Oke, Charlie. siap sih. Kang Pepeng. Rian. Terima kasih, sukses. Sukses buat Setia band, sukses. The Massive dan buat Rian dan keluarga. Pokoknya semoga bisa bermanfaat ya. Amin. Semoga- Ini banyak ilmu yang Sama. sangat bisa di share ya ke para viewers nanti. Ya, terima kasih. Pokoknya morning. Aku kalau malam juga tetap aja morning. Morning gitu ya. Iya, biar semangat terus Biar pagi. Pokoknya semangat morning aja. Oke. Terima kasih Kang Sukses Charlie. buat Rian dan keluarga dan teman. Sampai ketemu lagi di Drive Bye. Show berikutnya. Dadah. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Lelah hati ini meyakinkanku. Cinta ini membunuhku. Sudah ku bilang hapus air mata, cintaku hilang meninggalkanmu. Kamu telah berbeda, setengah gila. Hidupku terasa hampa. Berbagi apa? Tugas. Sampai ketemu lagi.